Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Insani. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dalam program Insani, informasi Islam masa kini, program kultur dan fenomena, fakta islami, tokoh-tokoh berpengaruh, dan hal menarik lainnya yang akan disajikan secara informatif untuk Sobat Insani. Bersama saya Reni Rahmawati, inilah Insani selengkapnya. Investasi merupakan istilah yang belakangan sering kita dengar atau bahkan kita saksikan di berbagai media. Sebagai generasi muda, kita dituntut untuk melek finansial. Nah, salah satu instrumen penting dalam finansial adalah investasi tentunya. Namun bagaimana sih pandangan Islam terhadap investasi dan bagaimana ya hubungannya dengan riba? Juga seperti apa sih bentuk investasi berbasis syariah itu? Berikut cuplikan selengkapnya untuk Anda. Investasi syariah adalah jenis investasi atau penanaman modal yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Karena sifatnya yang syariah, investasi jenis ini mengharamkan riba atau penetapan bunga atau melebihkan jumlah tertentu sebagai imbal hasilnya. Seperti yang kita ketahui, riba merupakan pemberlakuan bunga atau tambahan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologis, istilah riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna ziyadah atau tambahan. Dengan kata lain, arti riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Hukum riba dalam pandangan Islam adalah haram. Hal ini dikarenakan riba dapat menyengsarakan umat. Bagi orang yang meminjam, riba dapat semakin menyusahkan orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-279. Tak hanya banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan dan mengingatkan akan bahaya riba, melainkan juga hadis-hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya semuanya sama saja. Investasi syariah yang berdasarkan ketentuan agama Islam dianggap tidak mendatangkan riba sehingga tidak menyusahkan orang lain dan menjauhkan dari hukum haram. Keuntungan dari investasi syariah adalah keuntungan yang dibagikan melalui distribusi bagi hasil. Jika investasi yang dilakukan pada akhirnya mengalami kerugian, maka sistem bagi hasil rugi pun masih berlaku, sehingga beban yang ditanggung tidak akan terlalu berat. Investasi syariah juga meniadakan maisir. Artinya nasabah berhak mengetahui secara penuh rincian harga sehingga tidak ada spekulasi harga ke depannya. Namun, di sisi lain investasi syariah juga memiliki kelemahan, yakni berkurangnya nilai real dari modal investasi. Mengingat investasi syariah menerapkan distribusi bagi hasil dan tidak memberlakukan riba, nilai real modal pada masa awal investasi akan kembali kepada nilai yang sama dan hanya akan berubah nilainya mengikuti perkembangan nilai pasar sekarang. Setelah yang satu ini, Insani masih memiliki berbagai informasi menarik seputar investasi berbasis syariah. Stay tune! Terima kasih masih bersama kami di Insani. Nah, setelah tadi kita simak berbagai fakta seputar investasi berbasis syariah, mari kita simak lebih lanjut informasi yang mau lewat berikut ini. Check this out. Nah, setelah mengetahui lebih jauh mengenai pengertian investasi syariah dan untung ruginya, pembahasan selanjutnya adalah mengenai berbagai jenis instrumen investasi syariah yang sudah ditetapkan tidak akan menerapkan sistem riba. Apa saja? Berikut ini kami rangkum jenis investasi yang tidak mengandung riba versi Insani. Properti berbasis syariah. Investasi properti merupakan salah satu jenis investasi konvensional
dan minim resiko yang juga tidak melanggar syariat Islam asal tidak melibatkan unsur pemanfaatan keuntungan yang berlebihan dalam jangka waktu tertentu. Investasi syariah berbasis properti seperti rumah kos, apartemen, kondominium juga bisa dibeli menggunakan KPR syariah menggunakan skema akad yang ditentukan untuk kebutuhan rumah tinggal atau disewakan. Reksadana Syariah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam website resminya menyebutkan bahwa investasi syariah berbasis reksadana yang berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam yaitu jual beli dan bagi hasil, dan terdapat banyak maslahat seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan resiko dalam pasar modal, dan sebagainya. MUI dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan syariah. Deposito syariah. Deposito syariah umumnya adalah produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah yang dipakai untuk melakukan investasi dalam periode waktu tertentu tanpa menerapkan sistem riba. Investasi syariah ini bisa menjadi pilihan nasabah perbankan karena menggunakan akad mudharabah, sehingga perhitungan keuntungan yang didapatkan akan dilakukan dengan cara bagi hasil atau nisbah. Emas. Emas adalah sarana investasi syariah tradisional yang sebenarnya sudah sesuai dengan syariat Islam. Mengingat pada zaman dahulu pun pemeluk agama Islam juga menjadikan emas sebagai alat tukar. Sesuai dengan prinsip syariah, emas sebagai instrumen investasi ditransaksikan dengan benda yang berwujud sehingga minim resiko riba dalam setiap aksi jual belinya. Obligasi syariah. Berbeda dengan SBN syariah, obligasi syariah umumnya dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebagai upaya menambah kas atau modal dengan pengembalian perhitungan berbasis bagi hasil sehingga tidak melibatkan riba. Saham syariah. DSN MUI juga tidak melarang jenis investasi syariah berbasis saham yang diatur dalam fatwa tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan. Efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Perbedaan mendasar dari saham konvensional dan syariah adalah saham syariah memiliki bukti kepemilikan atas perusahaan yang kegiatannya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memenuhi syarat sebagai saham syariah. Sobat Insani, balik lagi di segmen Social Eksperimen Singkat Insani. Nah, kali ini seperti episode-episode sebelumnya, saya mau nanyain beberapa mahasiswa-mahasiswi Winsuska, serelate apa sih mereka dengan topik yang diangkat Insani kali ini? Yuk kita tanya-tanya. Menurut saya investasi berbasis syariah itu prinsipnya sesuai dengan syariat-syariat Islam. Kalau menurut saya investasi berbasis syariah itu sejenis investasi atau penanaman modal yang berbasis syariah Islam. Menurut saya investasi berbasis syariah yaitu investasi yang dimana sesuai dengan syariat-syariat Islam, yaitu mengharamkan riba atau penetapan bunga yang sebagai imbalannya. Semuanya saya nggak tahu dan saya nggak bisa jawab karena saya belum pernah mencoba investasi. Kalau menurut saya investasi berbasis syariah itu lebih menguntungkan kan, karena penanaman modalnya kan berbasis syariat Islam, terus dia juga ada hukum-hukum Islamnya juga seperti itu. Kalau menurut saya itu lebih menguntungkan karena riba kan itu kan berarti kan nanti kan ya, hasil dari investasi kita kan dipotong kan ya, dan itu kan karena diharamkan jadi berarti menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Suska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bertemu dengan tema investasi berbasis syariah. Kalau bahas investasi ini kesannya bahasa akademis. Kita lebih sederhanakan bahasanya yaitu dagang atau bisnis.
Karena pada dasarnya adalah investasi, dagang atau bisnis adalah menggunakan dana untuk kebutuhan, kepentingan, keuntungan yang lebih besar. Nah, ketika kita melihat bagaimana ia berbasis syariah, maka kita akan mungkin dihadapkan dengan beberapa hal. Pertama, objek investasi, kemudian metodologi investasi. Hari ini kita dihadapkan dengan banyak berita, cerita tentang orang yang gemar berinvestasi. Ada investasi online, bahkan investasi yang justru tak jelas perihal investasinya. Maka oleh karenanya harus jelas kadar sesuatu yang ingin diinvestasikan sehingga dia akan dianggap berbasis syariah. Kalau kita mengacu pada surah An-Nisa 29, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau makan harta engkau itu dari orang lain dengan sesuatu yang batil. Ini perkara bisa terjadi pada dunia investasi atau dunia dagang atau dunia bisnis. Maka kalau kita lihat kaidah pertama tadi, seperti apa objek investasinya? Ini pertama yang harus menjadi catatan. Ketika seseorang ingin berinvestasi, maka lihat dulu seperti apa objek investasinya. Apakah halal atau tidak? Itu catatan pertama. Halal sederhana saja ketika investasi pada sebuah perusahaan yang menjual beli barang dagangan yang halal atau melakukan sebuah aktivitas yang halal, maka itu bagian dari objek yang perlu dilihat dari awal. Yang kedua, metodologi. Seperti apa jalan perihal investasi yang sedang bergulir. Hari ini kita lihat bagaimana investasi yang banyak berada di tengah masyarakat dianggap bodong, tak jelas. Maka ini metodologi tentu yang salah. Maka melihat kaidah ini, maka kita bisa kembali kepada bagaimana sistem jual beli yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, kemudian akhirnya disusun dalam kajian fikih jual beli. Kita lihat pertama, tidak ada gharar di dalam investasi atau dalam dagang atau jual beli. Gharar itu apa artinya? Sesuatu yang tak jelas. Berarti harus jelas. Seperti tadi yang Bapak bilang, jelas objeknya, jelas. Kalau suatu yang tak jelas, ini investasinya apa, modelnya seperti apa, maka sudah menghilangkan satu syarat pertama, gharar, yang tak jelas, barang yang diinvestasikan. Kemudian yang kedua, harus ada akad dalam berinvestasi. Maka berarti kalau cerita akad, berarti ada orang yang sedang berakad. Ada yang investor, ada yang penerima investasi. Berarti ini masing-masing berakad secara syar'i. Nah, dalam metodologi akad, kaedahnya adalah masing-masing punya khiyar, punya kesempatan khiyar memilih. Pihak investor punya hak memilih melanjutkan investasinya atau mundur dari investasi. Kemudian penerima investasi juga punya hak khiyar memilih, dia akan meneruskan melanjutkan investasi atau membatalkan investasi. Masing-masing berdua ini punya akad yang jelas. Kalau hari ini negara kita tentu ada notaris yang ikut terlibat dalam memperjelas akad ini. Kemudian tadi ada akad, ada orang yang berakad, kemudian ada benda yang diinvestasikan. Berarti ada bentuknya. Ada fisik benda investasikan, apakah berbentuk uang atau berbentuk benda yang lain, masing-masing benda ini jelas hukumnya. Nah, itu ya. Tidak boleh kita investasi suatu barang yang tak jelas. Umpamanya saya investasi lahan, ternyata lahannya milik orang lain. Saya investasi uang, ternyata justru uangnya bukan milik saya, bukan hak saya. Nah, ini masuk kategori benda yang diinvestasikan tak jelas. Selain tadi kita ceritakan tentang
objek investasinya. Maka oleh karenanya untuk menjadikan sebuah investasi bersyariat, maka masing-masing antara investor dan penerima investasi harus ada kejelasan tentang kaedah syarat yang bisa mengacu pada bagaimana model akad dalam jual beli, syarat jual beli. Baginda Rasul SAW pernah menyatakan bahwa kalau Anda ingin kaya, berinvestasilah. Tapi ingat, ada 9 di antara pintu neraka, 9 di antara 10 pintu neraka itu ada di dunia investasi. Bahkan Nabi dianggap sebagai Al-Amin karena beliau terlibat dalam dunia investasi. Salah satunya bisnis dagang. Nabi digelar sebagai Al-Amin bukan karena kuliahnya, bukan karena sertifikat yang ada, tapi karena beliau teruji dalam dunia investasi. Dia jujur, amanah, dan menjalankan kaedah-kaedah investasi yang benar. Hari ini dalam dunia investasi, kalau tidak investornya yang bersalah, kalau tidak penerima investasinya yang bersalah. Atau dalam bahasa jual beli, kalau enggak pedagangnya yang bersalah atau berbohong atau tak jujur, atau pembelinya yang berbohong atau tak jujur. Bahkan ada pihak ketiga yang menemani pedagang, yang menemani pembeli. Pedagang pun akhirnya berada di posisi salah satunya dan ikut pula berbohong. Maka kalau seandainya ingin kaya, kata Nabi, berinvestasilah. Tapi ingat, dalam dunia investasi ada 9 titik dari 10 titik pintu neraka di dalamnya. Maka hati-hatilah berinvestasi, karena investasi punya kecenderungan menjerumuskan seorang manusia di lembah api neraka. Tapi kalau seandainya seorang investor, seorang penerima investasi, dia mampu berlaku jujur, bermangku amanah, maka peluang dia akan menjadi kaya sudah ada berada di hadapan matanya, dan dia pun akan bergelar sebagai orang yang amanah, jujur. Walaupun peringkat amanah ini hanya disandang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pangkat doktorandus, doktor itu mungkin di dunia akademik, tapi pangkat kejujuran itu bisa diraih dalam dunia bisnis. Apa maksudnya? Bahwa bisnis ini bukan perkara sederhana, investasi bukan perkara mudah untuk membentuk jiwa-jiwa jujur. Karena banyak orang yang jujur justru hilang kejujurannya karena dia sudah terlibat di investasi. Apalagi dia sebagai agen investasi. Dia orang awalnya jujur, dia awalnya orang yang amanah, dia awalnya orang taat beragama. Ketika dia masuk ke dunia investasi, akhirnya justru dia terjebak pada ranah kebohongan, pada lubang ketidakhormatan, pada lembah kesesatan. Karena memang dunia ini dunia gelap, dunia ini dunia berbahaya. Tapi sekali lagi, ketika dia punya cahaya senter penerang untuk menerangi hati nuraninya, maka sungguhnya kegelapan dunia investasi mampu diterangi oleh seorang yang jujur, taat, dan amanah. Maka semoga kuliah singkat ini ada hikmahnya. Berinvestasi apa saja? Pertama, jelas objeknya. Kedua, jelas kaedah berinvestasinya. Tidak ada secara umum, saya sampaikan dalam hal ini, yang namanya gharar atau abu-abu, atau dalam bahasa sederhana tak jelas. Ketika perkara itu jelas, kemudian objeknya halal, silahkan. Kalau Anda ingin menjadi orang kaya, beradalah di dunia investasi ini. Semoga ceramah singkat ada hikmahnya. Terima kasih perhatian pada semua pemirsa Suska TV. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa sudah beberapa menit lamanya ya Insani menemani Anda dalam menyajikan beragam fakta dan informasi seputar tema kali ini. Semoga informasi yang disajikan Insani pada episode kali ini dapat membawa manfaat dan menambah iman, ketakwaan, serta wawasan kita pastinya.
Tetap saksikan program Insani dan program Suska TV lainnya hanya di channel YouTube Suska TV. Suska TV, satu untuk beragam inspirasi. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.